Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. alhamdulillah anak-anakku, hari ini kita diberi kesehatan, kelancaran, ya. Terus ini hari ini nanti anak-anakku ada Mbak dari PLP, iya Mbak Nggih, Bu, Nisa, dari PL. namanya nanti akan eh, terangkan Mbak Nisa, namanya panggilannya Mbak Nisa ya, Mbak Nisa. Ya, Mbak Nanti Nisa. tolong diperkenalkan kepada anak semua ya. Dan nanti anak-anak akan diberi materi oleh Mbak Nisa itu. Ya, anak-anak tolong nanti yang akan memberi materi bukan Bu Guru tetapi dari PLP UMS Surakarta yang akan mengajari anak-anakku semua. Oke? Anak-anak, halo. Masih mendengar? Masih, Bu. Oke, nanti yang memberi materi Mbak Nisa Bia itu ya, Mbak Nisa Bia. Oke ya anak-anak. Monggo Mbak Nisa, silahkan. Monggo. Ya, Nggih, monggo. bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Terima kasih, Ibu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Khairunisa biasa Faras, biasa dipanggil Nisa. Jadi panggil aja Bu Nisa gitu ya anak-anak. Oh iya, sebelum memulai pembelajaran, baiknya mari kita membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak di sini gimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, alhamdulillah baik. Oh iya, kalian jangan lupa ya anak-anak untuk terus jaga kesehatan, jaga pola makan, makan makanan yang gizi, pokoknya juga jaga imun ya, minum air putih secukupnya. Selain itu, selain jaga kesehatan, kita semua juga harus jaga ibadahnya ya anak-anak semua. Ini kan lagi masa PPKM ya, jadi banyak jalan-jalan yang ditutup, banyak pusat-pusat wisata juga yang ditutup, otomatis insya Allah kita banyak waktu juga luang. Jadi waktu luang itu kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, seperti contohnya lebih mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengaji. Kita membaca Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah manfaatnya akan lebih baik yang kita dapatkan. Begitu ya anak-anak. Oh ya, langsung saja kita mulai. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Tentang hari ini kita mempelajari tentang periode diturunkannya Al-Quran. Nah, langsung saja masuk ke materi ya anak-anak. Jadi, periode diturunkannya Al-Quran ini terdapat 2 periode. Yang pertama periode Mekah dan yang kedua periode Madinah. Ibu akan menjelaskan satu persatu periodenya ya. Untuk periode pertama yaitu periode Mekah. Jadi waktu periode Mekah ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang bermukim di Mekah pada tahun 610 hingga tahun 622 Masehi sampai beliau melakukan hijrah. Dan ayat-ayat yang turun pada saat itu disebut dengan ayat Makkiyah yang berjumlah 4.726 ayat dengan meliputi 89 surat. Oh iya, jangan lupa ya di garis bawahi yang penting-penting, kemudian nanti dicatat di buku tulis. Gitu ya anak-anak, supaya nanti jika kalian ingin mencari pokok materi, jika kalian ingin mempelajarinya itu akan lebih mudah. Lanjut, selanjutnya periode Mekah yang kedua. Jadi periode Mekah itu kan ada periode pertama dan periode kedua. Periode Mekah yang kedua itu berlangsung selama 4 sampai 9 tahun. Nah, pada masa itu Islam itu sudah mulai terbuka dan masyarakatnya sudah mulai berpikir gimana nih caranya untuk menghalangi dakwah. Nah, ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya itu berkaitan tentang
kewajiban seorang muslim, kemudian keesaan Allah, hari kiamat, dan kecaman pada orang musyrik yang mereka itu berperilaku buruk ya. Dan pada periode ini akhirnya menimbulkan beberapa reaksi di kalangan masyarakat Arab. Yang pertama nih, sebagian orang-orang Arab itu ada yang mereka menerima dengan baik ajaran Al-Quran yang diberikan. Namun yang sangat disayangkan nih, ada sebagian besar masyarakat yang masih menolak dan menolak ajaran Al-Quran ini karena kebodohan mereka. Dan itu semua sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 24. Selanjutnya, untuk poin yang terakhir, dakwah Al-Quran itu sebenarnya pada saat itu sudah mulai besar, jadi melampaui hingga perbatasan Mekah dan sekitarnya. Kemudian Ibu akan menjelaskan terkait periode Madinah. Jadi Nabi SAW itu hijrah ke Madinah selama 10 tahun, dari tahun 622 hingga 632 Masehi. Ayat-ayat yang turun dalam periode ini disebut dengan ayat Madaniyah. Jika tadi yang pertama itu kan ini ya periode Mekah, ayat-ayatnya disebut Makiyah, sedangkan yang ini Madinah itu disebut Madaniyah. Jangan sampai kebalik ya anak-anak, antara Makiyah dengan Madaniyah. Dan ayat-ayat Madaniyah ini berjumlah 1.510 ayat dan mencakup 25 surat. Nah, pada saat Rasulullah mulai hijrah ini dari Mekah ke Madinah, masyarakat sekitar itu mulai terbentuk nih keimanannya. Dan masyarakat Yahudi pada saat itu dengan masyarakat Islam itu sudah mulai berdampingan. Namun dengan seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi itu mulai ikut menentang dakwah Muhammad SAW ini. Jadi sangat disayangkan ya anak-anak. Dan pada periode ini terdapat wahyu terakhir yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW ini, yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian tujuan pokoknya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memiliki 3 tujuan pokok anak-anak. Yang pertama sebagai petunjuk. Jadi Al-Quran ini sebagai petunjuk dan kepercayaan manusia tentang adanya hari pembalasan. Jadi Al-Quran ini memiliki beberapa petunjuk. Yang pertama itu tadi petunjuk akidah, dan yang kedua petunjuk mengenai akhlak. Yang ketiga petunjuk mengenai syariat dan hukum. Nah, Masya Allah sekali ya anak-anak. Jadi Al-Quran ini memiliki banyak sekali petunjuk. Selanjutnya tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi dulu itu sahabat Rasul banyak sekali yang sudah menjadi hafiz, dan juga ada para sahabat Nabi yang menjadi juru tulis pada saat itu. Gue akan sebutkan satu persatu, silakan kalian pahami, jangan lupa untuk digaris bawahi ya. Yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua itu ada Umar bin Khattab, yang ketiga itu ada Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib, yang kelima ada Zaid bin Sabit, selanjutnya ada Muawiyah bin Abu Sofyan, selanjutnya ada Ubay bin Ka'ab, Zubair bin Awam, dan Ammar bin As. Kemudian juga ada beberapa sahabat yang itu tuh tidak disuruh untuk menulisnya, namun Masya Allah sekali sahabat itu malah ikut menuliskannya, jadi ikut andil dalam peran itu. Nah, dan penulisan Al-Quran ini itu terjadi hingga pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ya anak-anak. Kemudian setelah dibukukan Al-Quran ini, kemudian Al-Quran ini dikumpulkan dalam 2 tahap. Yang pertama itu pembukuan Al-Quran pada zaman Rasulullah, dan yang kedua pada zaman sesudah Rasulullah wafat. Jadi pada zaman Rasulullah dulu, setiap kali menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW itu selalu membacakannya di hadapan para sahabatnya. Sekaligus Nabi itu juga meminta para sahabatnya untuk menghafalkan Al-Quran dan menuliskannya di 3 tempat. Yang pertama itu di pelepah kurma, yang kedua itu di lempengan batu, yang ketiga itu di kepingan tulang. Jadi jangan siapa tahu itu keluar loh di ujian tengah semester nanti. Nah, setelah itu yang diturunkan itu satu surah
Nabi itu memberi nama surat tersebut untuk membedakannya. Jadi setiap turun nih satu surah itu Nabi itu selalu langsung memberikan nama supaya nanti bisa dibedakan. Dan juga Nabi yang memberikan petunjuk nih tentang penempatan surat tersebut. Jadi sekelompok sahabat yang mereka itu membacanya, mereka itu rajin membaca Al-Quran, itu akan diberi gelar bernama Al-Qurra. Itu ya anak-anak. Kemudian slide tentang pembukuan pada masa Rasulullah wafat. Jadi setelah Rasulullah wafat ini terjadi perang yang dinamakan perang Yamamah yang merenggut 70. Nah, pada saat itu juga Khalifah meminta para qurra untuk menghimpun surat dan ayat dalam mushaf supaya apa? Supaya tidak terjadi perang lagi dan menimbulkan qura-qura berjatuhan lagi. Nah, setelah menghimpun mereka juga menyalin 5 naskah yang dibagikan ke beberapa negeri Islam, dan 1 naskahnya itu ditinggal di Madinah, dan 4 naskahnya lagi itu dibagikan di Mekah, di Suriah, Kufah, dan Basra. Nah, sebab-sebab Al-Quran itu tidak dibukukan dalam satu mushaf. Jadi kenapa sih kok Al-Quran itu tidak dibukukan dalam satu mushaf? Karena pengumpulan Al-Quran yang dilakukan melalui beberapa masa pada saat itu, sehingga Al-Quran itu menjadi mushaf yang utuh ya anak-anak. Jadi yang Al-Quran itu kan diturunkan tidak sekaligus. Jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Dan sebagian ayat itu ada yang dimansukh. Jadi apa sih Bu mansukh itu? Jadi mansukh itu artinya dihapuskan gitu. Jadi adanya nasakh dalam syariat atau adanya ayat Al-Quran yang maksudnya itu dihapuskan hukumnya atau lafaznya. Kemudian susunan ayat-ayat dan surah itu tidak berdasarkan pada urutan turunnya. Jadi walaupun ada di bagian ayat itu diturunkan pada wahyu terakhir. Nah, tetapi biasanya ditempatkan pada awal surat. Jadi walaupun itu ditempatkan di terakhir, juga ada yang ditempatkan pada awal surat. Selanjutnya masa turunnya wahyu terakhir dengan wafatnya Rasulullah itu sangat pendek. Jadi pada saat itu masa turunnya wahyu itu yang terakhir dengan wafatnya Rasulullah sangatlah pendek ya anak-anak, dan tidak ada motivasi untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf kecuali pada masa Abu Bakar Siddiq. Itu ya paham tidak penjelasan yang Ibu berikan? Jelas. Halo? Langsung Mbak, langsung Lanjut. keistimewaan Al-Quran dan isi pokok ajaran Al-Quran, isi pokok kandungannya. Mbak Nisa? Oh, oke. Waktunya mau keistimewaan Al-Quran itu dibandingkan kitab lain ada beberapa keistimewaan ya. Iya, Bu. Iya. Oke. Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna ya anak-anak. Jadi karena kandungan yang di dalamnya itu berisi berupa ilmu-ilmu yang belum pernah kita ketahui, yang jadi yang ingin kita pelajari itu Al-Quran ada semua di situ. Jadi Al-Quran juga menghapus sebagian syariat yang terdapat dalam kitab Zabur, Taurat, juga Injil. Selain itu, Al-Quran juga merupakan kitab yang disusun dengan bahasa yang sangat indah. Jadi kita mudah untuk memahami dan membacanya. Yang terakhir, Al-Quran juga adalah kitab yang terakhir. Kemudian langsung pokok kandungan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu banyak mengajarkan tentang berbagai ilmu. Yang pertama ada ilmu akidah, itu mengajarkan kita tentang percaya kepada Allah ya, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Selanjutnya tentang ibadah yang mengajarkan kita tentang sholat, puasa. Selanjutnya muamalah yang mengajarkan tentang hubungan manusia, baik dengan masyarakat, keluarga, maupun tetangga. Selanjutnya tentang akhlakul karimah, tarikh, dan juga syariah. Itu ya anak-anak. Jadi semua yang ada di Al-Quran itu sudah komplit menjadi satu. Tinggal kitanya saja mau mempelajarinya atau tidak. Kemudian keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Jadi Al-Quran ini mengandung banyak sekali anak-anak keistimewaan. Ya, yang pertama memuat ringkasan-ringkasan dan ajaran keagamaan
ajaran ketuhanan yang pernah dimuat pada kitab suci sebelumnya yang dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kemudian membaca Al-Quran ini adalah ibadah ya. Kenapa begitu? Karena setiap huruf yang kita baca, setiap huruf yang kita baca itu kita mendapatkan pahala. Jadi Masya Allah banget kalau kita membacanya itu banyak sekali kalimat-kalimat. Jadi beberapa kalimat pasti pahala yang kita dapatkan itu semakin besar. Kemudian Al-Quran itu dapat memberikan syafaat kepada pembacanya. Selanjutnya Al-Quran juga dapat membersihkan hati yang kotor. Jadi kalau kita punya rasa dendam atau rasa iri atau punya rasa pokoknya hati kita sedang kotor, kita bacalah Al-Quran sebanyak-banyaknya, bacalah Al-Quran, kita resapi, kita ikhlas membacanya, insya Allah akan membersihkan hati kita. Kemudian jika kita Al-Quran itu bisa menjadi sebagai obat anak-anak. Jadi kenapa sebagai obat? Kalau kita sedang gelisah, kita sedang sedih, kita sedang banyak masalah atau kita sedang pokoknya yang buat hati kita tuh gundah gitu, insya Allah kalau kita membaca Al-Quran, kita rajin-rajin meluangkan waktu kita untuk membacanya, kita akan lebih tenang hatinya dan akan menjadi penobat hati. Selanjutnya, bagaimana sih mengamalkan sikap cintaan kita, sikap rasa kunjung kita dalam kepada Al-Quran ini gitu. Nah, yang pertama, kalau bisa nih Ibu sarankan kalau kalian di rumah itu tidak ada Al-Quran atau belum punya Al-Quran, kalian sisakan uang saku kalian untuk membeli Al-Quran itu. Nah, sedikit saja, sedikit demi sedikit pasti akan menjadi bukit. Jadi nanti uang yang untuk itu nanti akan bisa dibuat untuk membeli Al-Quran. Kemudian meluangkan waktu untuk mempelajari agama-agama seperti mengikuti kajian-kajian. Kajian-kajian kan sekarang sudah banyak ya, karena ini lagi PPKM, kalian bisa mengikuti kajian-kajiannya lewat HP. Itu di video-video. Sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi pengajian yang bisa kalian pelajari karena sekarang zaman sudah berkembang ya anak-anak, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi bahkan video-video dakwah yang bertebaran. Dan contoh yang terakhir bisa mungkin kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita supaya kita dapat melaksanakan hidup ini, dapat menjalankan aktivitas itu sesuai dengan tuntunan Allah gitu ya anak-anak. Dan materi yang terakhir itu hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, untuk menuntun manusia ke jalan yang benar supaya mereka selamat hidup di dunia maupun di akhirat. Begitu ya, anak-anak. Jadi kenapa sih gitu kan? Kita harus terus beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, dengan cara itu tadi membaca Al-Quran, mencari kajian-kajian gitu ya di buku, di majalah maupun di HP kalian. Jadi manfaatkanlah waktu kalian dengan sebaik mungkin, dengan isi waktu kalian dengan positif mungkin gitu ya. Dan jangan lupa materi ini nanti kalian yang sudah digarisbawahi untuk kalian catat di buku tulis, kemudian dikumpulkan. Dan untuk tambahannya Ibu akan memberikan tugas ya, silahkan kalian buka nanti di halaman 9, itu di bawah sendiri ada tulisan refleksi. Jadi di situ nanti kalian bisa kerjakan refleksinya dan nanti dikumpulkan menjadi satu dengan tugas itu ya, catatannya yang kalian catat di buku tulis. Itu mungkin penjelasan yang Ibu berikan untuk buku ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa membantu kalian, semoga kalian bisa mengerti dengan baik, dan syukur kalau kalian aku bisa menerapkannya nanti di rumah. Begitu ya anak-anak, bisa difahami penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Halo anak-anak, bagaimana? Halo. Tadi Bu Nisa sudah menjelaskan secara panjang lebar. Tolong anak-anak, itu tugas kamu yang refleksi halaman 9. Kamu boleh kamu langsung dijawab di jawaban. Mungkin dikumpulkan, boleh di fotokopi atau di apa. Nanti Bu Nisa minta kertasnya apa minta lembar jawabannya Bu Nisa? Kalau Japri gimana Bu Nisa? Lembar jawab. Tetap
Iya, Bu, enggak apa-apa. Japri. Japri ya. Nanti dipoto ya anak-anak. Dipoto Iya. kamu kerjakan dulu. Yang benar, kamu centang yang benar. Yang kalau salah, centang yang salah. Nanti dijapri sama Bu Nisa atau saya. Japrinya nanti saya ya Bu. Halo Bu Nisa. Nggih, Bu. Oh Nggih. iya, nanti Japri Nggih, Bu. saya ya Bu Siti, Japri Bu Siti saja. Setelah kamu foto, kamu Japri Bu Siti. Nanti kalau sudah jadi satu, saya Japri Bu Nisa. Saya kirimkan Bu Nisa gitu ya Bu Nisa. Iya? Nggih, Bu. Oh iya. Alhamdulillah Nggih. ini Bu Nisa ada 8 anak yang mengikuti Giro Lupa ya. Alhamdulillah. Karena muridnya 8D ini hanya 18 ya. Mungkin yang tidak mengikuti, mungkin tidak punya kuota bisa. Terus mungkin HP-nya agak error bisa, sinyal nggak ada bisa. Itu Bu Nisa. Jadi yang tidak mengikuti itu Nggih, Bu. seperti Enggak itu. Ye. Nah, nanti tolong anak-anak itu dikerjakan ya. Terima kasih Bu Nisa sudah memberikan materi untuk bab ini dan bab ini sudah selesai. Insya Allah setelah nanti refleksi, Bu Guru akan memberi tugas yang uji kompetensi juga. Ya, uji kompetensi. Nanti kalau kamu kerjakan sebisa kamu, ya sebisa kamu. Terus kalau sudah kita akan membahas satu persatu. Nek kalau salah kamu betulkan, ya. Tapi nanti kalau sudah kamu kerjakan, kamu japri Bu Guru juga. Nanti itu soalnya ada nilainya. Setelah kamu japri Bu Guru, ya tentang apa itu jawabannya, nanti akan kita bahas bersama. Ya, sing salah nanti dibetulke. Nanten ya anak-anak, ya paham anak-anakku. Saya tanya, ini Estu Purnomo itu siapa namanya Estu Purnomo? Halo, Estu? Estu Purnomo siapa sayang? Daniel, Bu. Oh, Daniel. Daniel Kurniawan. Iya. Iya, Daniel Kurniawan. Terus nek Fulan siapa? Fulan. Halo, Fulan. Oh iya, ini siapa? Ini, Bu. Halo Bu, Taufik. Assalamualaikum. Saya Taufik Bu. Oh Taufik. Ya bentar ya Mbak ya. Taufik. Taufik. Nomor berapa Ini Saya PLP. Oh PLP, ya Bu. ya ya. Oke ya. Ngapunten, Bu, ini mahasiswa PLP. Oh, tidak memperkenalkan. Ya ya. Maaf Bu. Terus ya. Anissa sama Mbak Mikan. Ini Bu Mikandah ini walinya ya Mbak Mikandah. Nggih. Itu wali kelas 8D. Nggih, perkenalkan. Oh, nggih. Nggih, Anissa siapa ya Mbak Miken? Bu Miken, Anissa. Niku mbaknya siapa? tuh. Mbak Oh, Mbak PPL ya? Mbak PPS juga Anissa. Nggih Bu. Oh ya, jadi ada Nggih, 2 Mbak ya. PLP juga. Anissa Ada dan 3 Fulan ya. Kak. Nggih, ada 2. Oh 3 ya.